Teman-teman ada yang merasa gagal nggak kalau misalnya kita pengen misalnya kita pengen ke sekolah A nih, tapi kita udah usaha terus kita belum masuk. Pasti di antara kita pernah yang rasanya itu ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa sebenarnya semua itu udah dari ketentuannya Allah. Nah, materi kita hari ini yaitu beriman kepada qadar dan qadar. Teman-teman udah belajar? Sebelum kita ke qadar dan qadar, ada yang mau arti iman? Menurut teman-teman gimana? Yakini atau mempercayai. Benar. Yang lain? Apa arti iman tadi? Percaya ya atau meyakini. Oh, percaya. Jadi iman itu adalah keyakinan. Jadi membenarkan mengucapkan dalam lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perbuatannya. Selanjutnya yaitu tentang teman-teman. Apa itu? Ada yang tahu? Kita tahu sendiri. Betul buat. Keputusan tentang dan kehendak. Yaitu pengertian kalau misalnya foto itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu itu sejak zaman azali. Itu kan kalau misalnya foto itu ketetapan Allah, sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari kehendak Allah itu tadi. Paham teman-teman? Nah, jadi kalau dari pengertian ini iman kepada qadar dan qadar apa artinya? Percaya dan meyakini adanya qadar dan qadar. Benar. Lalu yang lain? Ada yang tahu bentuk pagi, siang, malam? Tahu? Pagi satu kali, siang dua kali, malamnya nih. Lihat teman-teman, tepuk pagi, 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 siang, pagi, malam. Sekali lagi, pagi, siang, malam. Lanjutnya, jadi beriman kepada qadar dan qadar itu artinya adalah meyakini bahwasanya segala sesuatu yang di atas kita ini merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah. Jadi qadar dan qadar juga biasa dikenal dengan istilah takdir. Nah, takdir dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa aja? Takdir ada dua. Yang pertama takdir malah itu adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita. Contohnya ada yang tahu takdir yang bisa kita ubah? Yang lain takdir yang bisa kita ubah. Kalau misalnya kepandaian, kesehatan dan kemakmuran. Kalau misalnya orang pengen pintar atau pengen pandai, berarti usaha.
belajar. Jadi kalau misalnya kita pengen sehat, kita harus olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur ya cukup. Terus makmuran. Kalau misalnya kita pengen kita tuh enak, kayaknya kita pengen kaya, jadi kita harus usaha rajin belajar. Gitu ya. Nah, yang kedua yaitu takbir ihram. Takbir ihram ini kebalikan dari takbir tolak. Artinya takbir itu tidak bisa kita ubah. Mau kita gimana pun juga takbir itu nggak bisa kita ubah. Contohnya apa? Jodoh, mati. Iya benar. Jodoh. Jodoh itu takdir ya, tapi dia bukan berarti tidak bisa diubah. Baik itu mana sendiri, maksudnya kita jodoh yang terbaik diubah. Bisa diubah nggak? Tapi ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang disebut takdir kecuali doa. Jadi apapun yang teman-teman usahain, apapun yang teman-teman inginkan, berdoa dan berusaha. Jangan cuma usaha aja tapi nggak berdoa. Dan jangan juga kayak cuma berdoanya tapi nggak ada usahanya sama aja bohong ya. Nah jadi takdir ihram itu takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia atau kayak ketentuan mutlak dari Allah. Contohnya jenis kelamin manusia, ajal atau kematian, terus juga kejadian kiamat. Jadi contoh-contohnya apa aja tadi takdir? Ada dua. Mualaf dan mualaf. Iya, mualaf dan mudaf. Takdir mualaf itu apa? Takdir ya tidak bisa dan takdir yang bisa diubah. Sedangkan takdir mudaf itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat beriman kepada pemuda-pemuda. Yang pertama itu menenangkan jiwa. Kalau misalnya kita yakin bahwa kita suami sudah menjadi anak Allah, kita bakalan tenang jiwa kita. Yakin apapun yang Allah tentukan kita itu yang terbaik. Jadi kita tahu yang terbaik untuk kita, tapi Allah itu jauh lebih tahu. Cukup dengan pemberian Allah dan akan dalam menghadapi ujian atau cobaan karena jadinya itu untuk menguji iman kita. Yang ketiga itu menumbuhkan sikap optimis. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan, tapi jangan sampai kegagalan itu membuat kita putus asa. Tapi kalau misalnya sudah kegagalan, pasti ada keberhasilan. Yang terakhir itu menjauhkan diri dari sikap sombong. Karena apa yang kita dapat, apa yang kita miliki saat ini, sebenarnya masalah kita ada kekurangan yang apa juga. Jadi kita harus mikir bahwasanya kita tidak bisa makan tanpa ada yang lebih lagi. Punya huruf pertamanya. Buku huruf pertamanya B. Yoga huruf pertamanya J. Kalau sepatu huruf pertamanya Kalau yang punya huruf pertamanya spidol huruf pertamanya baju huruf pertamanya B. Kalau misalnya pena huruf pertamanya lagi kertas huruf pertamanya Ulang lagi ya, materinya yaitu kita beriman kepada pemuda-pemuda. Iman itu percaya atau meyakini dia mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatannya. Dan sedangkan kodo secara bahasa itu artinya hukum, lisan, ketetapan dan kehendak. Dan itu kepastian, ukuran, kekuasaan dan perwujudan kehendak. Kode dan kode itu biasa kita kenal dengan istilah takdir. Takdir ada dua, ada mualaf itu bisa kita ubah, sedangkan mudaf tidak bisa kita ubah. Contohnya takdir mualaf itu ada kepandaian, kesehatan, kemakmuran, dan sedangkan yang mudaf
jenis kelamin dan juga kejadian di atas. Jadi di sini saya ada game. Ini ada kertas jawaban dan juga pertanyaan. Boleh ikut semua ya permainan ini? Boleh maju. Duduk yang udah dapat pasangannya duduk. Yang sudah dapat pasangannya. Benar, yang kedua. Boleh bacain soal dan jawabannya? Jadi sebenarnya itu minus pada kita percaya bahwasannya dalam sesuatu yang menjadi ini itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Menutup kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin berdoanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.